Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa rabbana. Kalau 16 ya? Amat sekarang ya? Tidak salah ya? 16 di ini Ustaz, ya apa ini? Di kata mana? Kata Syadidah. jadi itu kan? Tolabul ikhlasi jadi itu, yang itu ya. Iya. Baik, kita ulang dari paragraf yang di halaman sebelumnya, paragraf terakhir di halaman sebelumnya. Ini masih pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Keutamaan menuntut ilmu. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa sami'u haula'i thalabati la yanbaghi. Nah, di situ ya, kita mulai dari situ. Maka kata beliau, perbuatan mereka, yakni para penuntut ilmu, yang mereka itu berhenti belajar karena merasa tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, kata beliau, layan bagi, tidak seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Tidak perlu berhenti belajar. Wa innamal ladzi yanbaghi li talibil ilmi, ya, justru yang selayaknya dilakukan oleh penuntut ilmu, idza wajada fi nafsihi khalalan fi niyyatihi, ya, jika dia menemukan kesalahan niat dalam menuntut ilmu, an yahrisa ayyama yahsin ala tahsini niyyatihi. Hendaknya dia semangat, antusias dalam memperbaiki niatnya, bukan berhenti. Bi an yabhatha 'anil wasaili al-mu'inati ala islahi niyyatihi. Dan selayaknya dia mencari sarana-sarana, sarana yang bisa membantunya dalam memperbaiki niatnya. Wa an yajtahida fi talabil ikhlasi. Hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam mencari keikhlasan. Wa an ya'lama anna talabal ikhlasi syadidun. Dan hendaknya dia sadari bahwasanya mencari keikhlasan itu adalah perkara yang berat. Syadid, ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, berat ikhlas. Wa annahu yahtaju ila sabrin aridin. Karena kesabaran atau mencari kesabaran itu membutuhkan kesabaran yang besar. Arid, ya, arid itu besar atau luas. Wa annahu yahtaju ila mu'alajatin syadidatin. Mencari keikhlasan itu membutuhkan terapi atau pengobatan yang serius, syadidah. Karena tidak ikhlas ini salah satu dari penyakit hati, maka perlu untuk diterapi, diobati. Yas'alullah azza wa jalla al-ikhlasa fi sujudihi. Hendaknya dia meminta keikhlasan atau berdoa, ya, meminta keikhlasan kepada Allah azza wa jalla pada setiap sujudnya. Wa fi kulli ahwalihi, dan di setiap keadaannya. Yas'alullah azza wa jalla an yukhallisahu minasyarri. Hendaknya dia meminta kepada Allah agar menyelamatkannya atau membebaskannya dari keburukan. Yukhallisu itu menyelamatkan atau membebaskan, memerdekakan. Wa an yarzuqahu al-khaira. Dan hendaknya dia meminta kepada Allah agar dikaruniakan kebaikan, al-khairah. Kita terjemahkan al-khairah ini kalau dalam istilahnya para ulama sering diartikan apa? Ilmu, ya. Jadi al-khairah ini sering diterjemahkan dua terjemahan, ilmu dan harta. Nah, ilmu dan harta. Nanti sesuai dengan konteks pembahasan, karena kita membahas tentang masalah ilmu, berarti kita artikan al-khairah di sini sebagai ilmu. Jadi kalau
berbicara tentang harta berarti ada di Al-Quran yang berbicara tentang harta, kemudian menyebutkan al-khairah, berarti al-khairah itu ditafsirkan oleh para ulama harta, al-mal. Wa an yulhiqahu bi raqbil mukhlisin. Dan hendaknya dia memohon kepada Allah agar Allah memasukkannya dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Bi raqbil mukhlisin. Raqbun itu golongan atau rombongan. Wa yajtahida fil ibadati, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa yajtahida fil amali, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan. Fa innal ibadata sababun li ziyadatil iman. Sebab sesungguhnya ibadah itu merupakan sebab bertambahnya keimanan. Wa idza zada imanul abdi raqqa qalbuhu. Sebab ya, tatkala keimanan seorang hamba itu bertambah, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan menjadi lembut. Wa hasuna amaluhu, dan akan menjadi baik pula amalannya. Wa qaruba min rabbih, ya, sehingga dia menjadi dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Fakada an yakuna lillahi mukhlishan fi qalbihi, maka hampir saja dia menjadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Hampir saja sih maksudnya mendekati orang-orang yang ikhlas. Ya, semakin dekat dia dengan keikhlasan. Bayan bagi ayyuhal ikhwah, maka kata beliau hafizahullah taala, seharusnya saudara-saudaraku, an nakuna shadiqina, hendaknya kita menjadi orang-orang yang tulus. Shadiqin, orang-orang yang tulus, yang jujur. Sa'ina fi talabil ikhlasi, orang-orang yang tulus dan orang-orang yang serius. Sa'in, orang-orang yang serius dalam mencari keikhlasan. Karena perkara ikhlas ini adalah perkara yang penting. Kemudian kata beliau, wan nasu fi hadzal amri ala ahwalin. Dan manusia, kata beliau, manusia itu dalam menyikapi masalah ini, maksudnya masalah khawatir tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka manusia itu ada beberapa keadaan. Seperti itu. Ada beberapa keadaan manusia ketika mereka menyikapi masalah kesalahan niat mereka. Kata beliau, yang pertama, faminhum man idza wajada fi nafsi khalalan fi talabihi farra minas sahati wa haraba. Di antara manusia, di antara orang-orang atau di antara penuntut ilmu, ada orang yang jika dia mendapatkan kesalahan dalam niatnya ketika menuntut ilmu, farra minas sahati wa haraba, maka dia pun keluar dari medan menuntut ilmu, waharoba, dan lari, kabur, maksudnya berhenti ya. Farro dengan haroba ini sama. Farro ya firru juga lari, haroba juga lari, kabur, lari dengan cepat ini. As-sahatu itu medan, lapangan, arena, maksudnya arena menuntut ilmu ya, atau medan menuntut ilmu. Maka kata beliau, ada penuntut ilmu yang ketika dia merasa tidak ikhlas, kemudian dia meninggalkan majelis ilmu. Farra wa haraba, lari begitu cepat meninggalkan majelis ilmu. Wala syakka anna dzalika khata'un 'adzim, kata Syekh. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang semacam ini atau perbuatan semacam ini adalah kesalahan yang besar, khata'un 'adzim. Kemudian yang kedua, jenis orang yang kedua, kata beliau, wa minhum man idza ra'a fi nafsihi khalalan fi talabihi radiya bima huwa fi. Ada juga penuntut ilmu yang ketika dia melihat ada kesalahan niat dalam dirinya dalam menuntut ilmu, radiya bima huwa fi, maka dia merasa ridho, merasa puas dengan keadaan dirinya. Maksudnya tenang-tenang saja bagi artinya dia tidak merasa apa-apa. Yang dia merasa dia tidak ikhlas, tapi tenang-tenang saja, artinya
tidak khawatir apa nanti jelas. Maksudnya dia ridho dengan keadaan dirinya. Rodiya bima huwa fihi. Ini uslub ya. Uslub begini ini karena tidak mau dapat mau belajar nahwu tidak mau dapat. Mau dapat nanti di kitab-kitabnya para ulama. Ini kata pendek tapi terjemahan ini Pak. Rodiya bima huwa. Kemudian kata beliau walam yuharrik sakinan. Walam yuharrik sakinan. Hal itu maksudnya dia sudah tahu dia tidak ikhlas, kemudian dia tenang-tenang saja, maka hal itu kata beliau tidak menggerakkan sesuatu yang tenang. Tidak menggerakkan sesuatu yang tenang. Maksudnya apa? Sakinan itu sesuatu yang tenang. Maksudnya apa? Maksudnya walam yataharrak qalbuhu. Tidak tergugah hatinya, tidak tergerak hatinya. Walam yakhaf ala nafsihi. Dia tidak khawatir tentang keburukan yang akan menimpa dirinya. Wala syakka anna dzalika tahawunun 'adzim. Tidak diragukan lagi bahwasanya hal yang semacam ini adalah kelalaian yang besar. Tahawun, kelalaian yang besar. Wa fihi syarrun 'adzim. Dan dalam kelalaian itu terdapat keburukan yang besar. Jadi dia sudah tahu tidak ikhlas, tapi ya terang-terang saja. Dia tidak berusaha untuk mencari keikhlasan, tidak berusaha untuk bagaimana dia supaya bisa jadi ikhlas. Nah, kata beliau, hal yang semacam ini adalah kelalaian yang besar. Kemudian tipe orang yang ketiga, wa minan nasi man idza wajada fi nafsihi khalalan taharraka qalbuhu. Ini orang yang ketiga, ini seorang ketiga. Ada orang yang ketika dia mendapatkan kesalahan dalam dirinya, ya, dalam niatnya menuntut ilmu, taharraka qalbuhu, maka hatinya pun tergugah, ya, tergerak hatinya, tersentuh hatinya. Wa khaufa min rabbih, kemudian dia menjadi takut, merasa takut kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'a fi talabil ikhlasi sa'yan hafifan. Kemudian dia berupaya ya, dalam mencari keikhlasan ya, dengan upaya yang penuh dengan keseriusan dan kesungguhan. Sa'yan hafifan, sungguh-sungguh dan serius. Wa man kana hadha haluhu, ya, maka kata beliau, siapa saja yang keadaannya seperti ini, ya, maksudnya ketika dia merasa tidak ikhlas atau khawatir tidak ikhlas, kemudian dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa jadi ikhlas, kemudian karena dia takut kepada kepada Rabb-nya, ya, sebagaimana nas-nas yang telah kita baca sebelumnya, ada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak ikhlas dalam beramal, dalam menuntut ilmu. Hal itu membuat dia takut, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berupaya untuk mencari keikhlasan. Maka orang seperti ini, kata beliau, kata Syekh, man kana hadha haluhu, maka siapa saja yang keadaannya seperti ini, falyubshir bi khairin adzim, maka hendaknya dia berbahagia, bergembira dengan kebaikan yang besar yang akan dia dapatkan. Fa innahu madama shadiqan fi dzalika, sebab ya, tatkala atau selama dia tulus, ya, shadiqan, tulus, fi dzalika yakni fi talabil ikhlas, selama dia tulus dalam mencari keikhlasan, fa wallahi lan yakhdulahu Allah, maka demi Allah, Allah tidak akan mengecewakannya, Allah tidak akan menelantarkannya. Wa innahu fi khairin azimin, dan sesungguhnya dia tengah berada dalam kebaikan yang besar. Wal yastamirru ala dzalik, dan hendaknya dia senantiasa atau konsisten, istiqomah. Nah, ala dzalik yakni ala talabil ikhlas. Hendaknya dia konsisten dalam mencari keikhlasan. Wal yasbir, ya, hendaknya dia bersabar, ya, karena mencari kesabaran itu mencari keikhlasan itu membutuhkan kesabaran yang luas. Wal yasbir, hendaknya dia bersabar. Wa sayajidu halawata dzalika wa la budda fi tariqihi, masyaallah.
sehingga dia kelak akan mendapatkan manisnya hal itu, maksudnya manisnya keikhlasan, wala budda, dan hal itu merupakan sebuah keharusan yang harus dia dapatkan fitorihi, dalam jalannya menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau orang sudah ikhlas maka akan mendapatkan kemanisan, ya, kelezatan. Nah, kelezatan dalam ibadah, dalam beramal, karena keikhlasan itu. Nah, ini yang kata beliau. Baik. Qala al-musannif hafizahullah taala, amma al-amru tsani min al-umuri allati khassana biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talib al-ilmi fi tariqi talabihi al-ilma. Nah, kata beliau, adapun ini benteng yang kedua ini, ya. Ini kan benteng yang pertama yaitu ikhlas, ya. Benteng yang pertama yang harusnya seorang penuntut ilmu itu menjadikannya sebagai benteng untuk menjaga dirinya dalam prosesnya menuntut ilmu. Ini benteng yang kedua. Benteng yang kedua, kata beliau, adapun perkara yang kedua atau benteng yang kedua, ya, dari perkara-perkara yang Nabi SAW itu membentengi penuntut ilmu dalam jalan yang menuntut ilmu, yaitu apa? Fahuwa al-amalu bima ya'lamu. Ini penting sekali. Yaitu apa? Beramal dengan apa yang telah dia ketahui, yang telah dia ilmu. Beramal, al-amalu bima ya'lam, beramal dengan apa yang dia telah ilmu. Fala budda li talibil ilmi, maka wajib, ya. Fala budda itu wajib, sudah merupakan suatu keharusan bagi penuntut ilmu, idza alima ilman, jika dia telah mengetahui sebuah ilmu, an ya'mala bihi, ya, wajib baginya untuk beramal atau mengamalkan ilmu tersebut, an ya'mala bihi. Faqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, ataitu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Ya. Pada malam aku diisrakan, ya, kata Rasulullah SAW. Pada malam aku diisrakan, ya, diperjalankan. Ada qaumin, ya, aku melewati sebuah kaum, sekelompok orang, tuqrabu shifahuhum bimaqaridun min narin, min nar. Aku melewati sebuah kaum, ya, sekelompok kaum yang bibir-bibir mereka itu digunting dengan gunting dari neraka, dari api. Maksudnya gunting neraka, ya, gunting yang terbuat dari api. Fakultu, maka aku pun berkata, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Nah, ditanya oleh Nabi SAW. Faqal, maka Jibril pun menjawab, haula'i khutba'u ummatika alladziina yaquluna ma la yaf'alun. Mereka adalah para penceramah, ya, para dai, di tengah-tengah umatmu yang mereka berbicara, yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Nah. Wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Dan mereka membaca Al-Qur'an, ya, kitab Allah, tapi tidak mengamalkan isinya. Digunting bibir dengan gunting dari neraka. Nah, kita lanjutkan. Yata'allamuna al-Qur'ana wa la ya'maluna bihi. Mereka
mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, tidak beramal dengan isi Al-Quran. Wa qad kana as-salafus shalihu yakhafuna min hadza khaufan 'aziman. Dan sungguh ya para salafus salih itu ya mereka sangat takut dari hal yang semacam ini, ya, sangat takut khaufan 'aziman. Sangat takut akan tidak mengamalkan yang mereka ilmui. Tidak mengamalkan sesuatu yang telah mereka pelajari. Khaufan 'aziman, sangat takut. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ya, inna akhsha ma akhsha min rabbi yaumal qiyamati an yunadiyani ala ru'usil khalaiqi ya Waimir. Waimir ini nama asli faqulu labaika rabbi wa yaqul mada amilta fima alimta. Abu Darda berkata, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, inna akhsha ma akhsha, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan dari Tuhanku, dari Rabbku pada hari kiamat, yaitu apa? Ketika Rabbku ketika aku diseru, ya, ketika aku diseru di hadapan seluruh makhluk, ya, wahai Waimir, wahai Abu Darda, ya, maka aku pun menjawab, aqul labbaika rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Fayaqul, maka Allah bertanya kepadaku, madza amilta fima alimta, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau ketahui. Nah, ini satu hal yang paling ditakutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Ditanya tentang ilmu, apa yang telah kita amalkan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah taala, wa qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Tidak akan, antum sudah ketahui hadis ini, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya. Umurnya untuk apa dia habiskan, fima afnahu, wa an ilmihi fima fa'ala, dan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan dari ilmunya tersebut, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dia keluarkan harta itu. Wa an jismihi fima ablahu, dan dia akan ditanya tentang badannya atau tubuhnya, fima ablahu, di mana tubuh itu dia gunakan, artinya dia rusak. Abla itu usang, ya. Dia abla, dia rusak, dia rusak, usang begitu. Kan tubuh itu dari tadinya kuat, kekar, masih muda, kemudian kan menua sudah mulai melemah, sudah bakti itu, dia kan begitu. Itu dengan nama abla, jadi usang, rusak. Dia akan ditanya tentang tubuhnya, ya, yang tadinya kekar kemudian menjadi keriput, ya, dan seterusnya. Kemana tubuh itu dia gunakan, dia rusak, ya. Ini dia gunakan untuk apa? Dia rusak dalam kebaikan kan, rusak dalam keburukan atau dalam kebaikan. Baik, di halaman selanjutnya.